Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Em, Video kali ini tidak ada hubungan dengan dua video yang kemarin. Satu video kemarin dan satu video yang tadi siang. Tidak ada hubungannya. Jadi ini eh, topik baru lagi. Jadi, jadi ceritanya saya mendapatkan dana untuk mencetak buku. Nah, tidak besar dananya, tapi ada ya lumayan bisa bisa mewujudkan catatan yang di kertas seperti ini, gitu ya. Ibaratnya begitu, menjadi buku seperti ini. Jadi, ini bukunya Randall Munroe yang menggambar XKCD, ya, XKCD, kartun. Ya, jadi di sini kalau Anda melihat kartun yang gayanya seperti ini itu bikinan Randall Munroe, ada bukunya. Nah, jadi saya dapat dana. Nah, kemudian karena dana itu diminta oleh karena dana itu dikeluarkan oleh kampus, maka kampus perlu mendapatkan beberapa syarat ya, dari vendor yang akan menerbitkan buku itu, gitu ya. Nah, sebentar. Ya, pada tamu. Jadi kampus akan meminta beberapa syarat dari vendor atau penyedia jasa yang eh, akan di akan saya minta untuk mencetak buku atau menerbitkan buku. Nah, penyedia jasanya bisa penerbit apa saja. Ya. Penyedia jasanya bisa apa saja. Bisa yang di dalam kampus atau yang di luar kampus. Atau yang bentuknya sudah jelas, misalnya PT, badan hukumnya ya, PT, CV, begitu ya. Atau yang bentuknya berupa badan hukum selain PT dan CV, misalnya yayasan. Ya, misalnya yayasan atau koperasi. Bisa apa saja, tidak ada masalah. Nah, yang diminta oleh yang diminta oleh kampus adalah beberapa dokumen. Yang pertama, dokumennya adalah tagihan tentunya ya, tagihan atau invoice sebesar anggarannya. Nah, di dalamnya sudah ada pajak. Nah, pajaknya itu kurang lebih 11% begitu PPN-nya. Saya kurang pasti, saya hanya melihat saja yang sering terlihat itu angka 11%. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah faktur pajak. Ya, jadi kan ketika satu badan usaha menerima uang dari orang lain atau lembaga lain, ya, misalnya ini penerbit ya, mendapat uang dari kampus atau mendapat uang dari Anda, maka dia wajib membayar pajaknya, gitu ya. Saya tidak hafal pajaknya apa saja, tapi intinya membayar pajaknya ya, yang 11% tadi, begitu. Intinya harus dibayar pajaknya. Nah, bukti pembayaran pajaknya itu adalah faktur pajak. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, si faktur pajak itu hanya bisa dikeluarkan oleh perusahaan yang memang eh, apa ya, badannya udah jelas, begitu ya, bisa PT, CV, begitu ya, sudah jelas. Nah, untuk yang bukan PT dan CV, sekali lagi ini setahu saya ya, itu yang yayasan tadi ya, itu seringkali tidak bisa mengeluarkan faktur pajak karena dia
bukan PKP ya atau non PKP. Jadi tidak kena pajak, istilahnya begitu ya. Jadi karena dia satu organisasi yang tidak kena pajak, maka mereka tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Kenapa? Karena mereka tidak bayar pajak eh, atas transaksi yang berjalan itu ya, transaksi uang dari kampus mengalir ke lembaga penerbit itu gitu ya. Jadi pilihannya dua, apakah Anda akan menerbitkan di penerbit yang punya badan hukum atau yang yayasan gitu. Nah, kalaupun Anda ke yang yayasan tidak ada masalah juga gitu, karena eh, apa namanya, si sistem keuangan kita ini, pertanggungjawaban kita ini sudah membuat surat non PKP. Jadi surat itu semacam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik yayasan itu ya atau penerbit itu yang apa namanya ya ditandatangani yang menyatakan bahwa dia adalah perusahaan yang non PKP gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi bisa. Nah, yang satu lagi kan yang PT dan CV tadi ya, itu sudah jelas tidak ada masalah. Nah, jadi invoice, faktur pajak. Nah, untuk kelengkapan si apa namanya lembaga itu sendiri ada yang perlu disampaikan juga ya selain invoice dan faktur pajak. Kalau dua itu kan karena pembayarannya gitu ya. Dua tadi karena pembayaran. Saya ulang, invoice atau tagihan, faktur pajak, dan kwitansi. Ada tiga. Kwitansi yang menyatakan bahwa si lembaga ini sudah menerima uang dari kampus. Gitu. Nah, ini memang eh, kwitansinya diberikan di depan, gitu. Karena ini kan dalam proses pengajuan, ya. Saya tidak tahu rasionalisasinya bagaimana, yang jelas kwitansinya harus diterbitkan dulu, pernyataan bahwa si penerbit atau siapapun ini, ya vendor penyedia jasa ini, sudah menerima uang dari kampus bersama dua tadi, ya. Jadi kwitansi, kemudian invoice dan faktur pajak, tiga syarat tadi itu dikirimkan ke kampus, baru kemudian uangnya diproses dan akhirnya cair dan pada akhirnya ditransfer, gitu. Nah, selain tiga syarat tadi akibat adanya transaksi, dibutuhkan juga, sebentar, saya sambil mengingat-ingat. Uh, Sebentar, saya sambil mengingat-ingat. Oh, identitas dari lembaga ini. Ya, misalnya KTP pimpinannya, ya. Bisa ketua yayasan, bisa direktur, begitu ya, tergantung bentuk itunya, bentuk apa namanya, lembaganya. Kemudian juga rekeningnya. Dan rekening ini biasanya perlu ada foto buku rekeningnya gitu ya, entah rekeningnya tabungan biasa atau giro gitu. Itu perlu itu. Nah, itu sebentar ya. Ini ya kurang lebih itu yang diberikan oleh perusahaan ke kampus. Nah, eh, namun demikian, penerbit itu sekarang dari beberapa penerbit yang saya sudah hubungi, itu sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati ketika mereka menerima order dari seseorang penulis, ya siapapun itu, dalam hal ini dosen, dengan apa namanya, permintaan penerbitan invoice dan identitas bukunya, ISBN dan lain-lain. Nah, mereka sangat berhati-hati. Kenapa? Nah, jadi penyebabnya akan saya jelaskan. Jadi mereka menolak, beberapa penerbit itu menolak permohonan saya dan tim penulis ya. Walaupun saya sudah sampaikan draftnya sudah ada, barangnya itu sudah ada, sudah jadi lengkap. Kalaupun nambah kurang ya kurang dari 5 halaman atau 10 halaman maksimum, dalam proses editing atau penyuntingan halaman itu bisa dilakukan. Mereka tidak mau dengan draft itu. Nah, yang mereka sampaikan kepada saya adalah bahwa
invoice atau tagihan itu bisa dikeluarkan setelah mereka selesai melayout buku menjadi dummy ya, belum dicetak tapi dummy PDF-nya. Nah, kalau sudah menjadi dummy, bahwa nanti itu akan ada apa namanya editing dan lain-lain, tidak ada masalah. Nah, begitu jadi dummy, mereka jadi bisa menghitung secara persis fix berapa halaman buku ini setelah jadi. Nah, kenapa? Karena kalau masih dalam bentuk draft ukuran A4 itu mereka tidak bisa menaksir berapa ini biaya cetaknya. Akibatnya mereka tidak bisa menerbitkan invoice atau tagihan. Nah, untuk bisa melayout itu perlu waktu, ya tergantung antrian, ya tergantung antriannya mungkin 2 minggu sampai entah berapa minggu begitu ya maksimumnya. Karena proses translate dari file, misalnya Microsoft Word ke dalam software layout buku mereka itu juga tidak instan ternyata. Walaupun di kepala saya, wah kan tinggal layout Word-nya saja diatur di situ, save as PDF kan gitu ya. Ternyata tidak. Ini penerbit itu punya standar perangkat dan standar tata cara layouting, ya, penentuan tata letak yang sudah tertentu. Mereka akan mengikuti itu. Softwarenya pun bukan Microsoft Word, lain lagi gitu ya. Nah, jadi mereka akan melayout per halaman jadinya. Jadi bukan file Microsoft Word ini kemudian di layout halamannya, kemudian seragam semuanya berubah, tapi per halaman. Itu yang saya tahu. Gitu ya. Jadi mereka melayout per halaman, belum juga nanti ada desain cover, desain halaman juga kan bisa ya, pemilihan font dan lain-lain. Nah, mereka nggak bisa dalam hitungan 1 minggu atau mungkin bahkan 3 hari begitu ya, nggak mungkin. Jadi intinya ditolak. Gitu. Nah, kemudian kenapa pula itu menjadi penting? Karena ketika didaftarkan ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional maksudnya, untuk mendapatkan ISBN nomor seri buku internasional standar book number. Ya, contoh seperti di sini tuh biasanya ada di halaman, di buku itu ada di halaman ini, kulit dalam ini. Ya, jadi sebelum ada daftar isi, itu biasanya ada ini. Nah ini, ya nggak kelihatan. Nah ini kelihatan. Nah, halaman di sinilah yang di tangan kiri saya ini yang ada ISBN-nya. Nah di ISBN itu ada data yang harus diinput. Salah satunya adalah jumlah halaman. Gitu ya. Oleh karena itu pihak penerbit itu sangat berhati-hati. Mereka ingin sekali yang mereka daftarkan itu sudah final gitu ya. Jadi buku di layout dulu sampai final, baru didaftarkan ISBN. Kalau belum final layoutnya, maka halamannya juga belum final, maka tidak bisa didaftarkan untuk mendapatkan ISBN. Nah, sekarang sementara alur kerja dosen adalah biasanya kami tidak pernah merencanakan akan menerbitkan buku, nggak ada dalam pemikiran kami ini, gitu ya. Nah, saya kebetulan karena ada naskah saja, ya ada 2 naskah, gitu. Satu ditulis oleh teman saya menjadi editor dan ilustrator, yang satu lagi memang saya yang menjadi penulis pertama, gitu. Plus rekan-rekan saya. Nah, jadi kami itu biasanya nulis begitu, kemudian baru belakangan ketika ada pengumuman ada dana, maka kami bingung nyari penerbit begitu ya. Nah, seringkali juga pengumuman dana itu datangnya mendekati akhir tahun. Nah, itu masalahnya juga. Nah, kalau tidak diserap maka hangus. Ya. Jadi ini telur sama ayam. Ya. Antara penerbit ingin final dengan kepentingan dosen yang ingin mencairkan dana itu. Gitu ya. Jadi telur sama ayam ini. Duluan mana ya? Mestinya duluan telur ya. Nah, jadi ya mestinya sih ya kita masukkan ke penerbit mengolah dan seterusnya begitu, baru invoice muncul gitu. Nah, tapi itu akan jarang sekali terjadi gitu ya. Nah,
apa yang terjadi, maka saya harus mencari penerbit lain di luar yang saya sudah kenal, begitu ya. Nah, sampai kemudian saya temukan bisa. Jadi mereka mengeluarkan invoice, tapi mereka bilang ke saya, Pak, kami belum bisa mengeluarkan ISBN ya. Tidak ada masalah. Gitu. Karena yang kami butuhkan memang invoice. Saya ingin menjamin bahwa uang itu bisa cair, itu aja dulu. Begitu. Uang itu bisa cair, kemudian ditransfer ke Anda, ke penerbit. Begitu. Urusan ISBN tidak harus sekarang. Gitu. Nah, itu yang mungkin oleh beberapa penerbit sebelumnya itu agak beda penafsirannya. Gitu. Nah, jadi di satu sisi dosen ingin memastikan uangnya bisa cair. Nah, di sisi yang lain penerbit juga ingin aman, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau penerbit itu melanggar ketentuan Perpusnas ketika mendaftarkan buku, mendapatkan ISBN, salah satu ketentuannya itu adalah wajib serah simpan. Jadi kalau Ibu dan Bapak membuat buku, maka katakanlah 100 eksemplar, maka akan ada, saya lupa ya, mungkin 5 sampai 10 eksemplar. Sorry, saya jumlahnya tidak ingat. Itu akan diserahkan ke Perpusnas untuk arsip. Gitu. Jadi buku Ibu dan Bapak itu akan ada di Perpusnas. Gitu. Nah, salah satu indikasinya apa? Ada ISBN-nya. Nah, kalau ISBN diberikan dan ternyata bukunya tidak dikirim ke sana, kenapa? Karena belum jadi atau memang dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin dosennya mangkir tidak memberikan naskah. Ya, yang kena penerbitnya. Dia bisa dihukum, bahkan dia mungkin bisa dihukum sampai tidak mendapat jatah atau tidak mendapat alokasi ISBN. Ya. Nah, kemudian hari yang berbeda datang teman saya nanya, Mbak Erwin, kenapa sekarang penerbit di kampus kok uh, sulit mengeluarkan tagihan gitu. Nah, saya bilang bisa jadi itu kesalahan kita sendiri. Gara-gara ibu, gara-gara saya mungkin, gara-gara teman-teman dosen yang lain, baik yang dari kampus atau dari luar kampus, gitu, yang dalam tanda kutip menyalahi janji, gitu. Ketika minta diterbitkan invoice dengan janji ada nih draftnya, sudahlah beres seminggu juga kan begitu. Mereka yakin menerbitkan itu invoice dan apa namanya ISBN, dan ternyata buku itu draftnya tidak kunjung datang. Ya karena ini segala ini itulah gitu ya, banyak banyak alasan. Itu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian ya, rekan-rekan ini jangan heran kalau Ibu dan Bapak mendapat jawaban yang senada dengan yang saya dapatkan dari penerbit. Kenapa? Ya itu bisa jadi karena ulah kita sendiri gitu. Ya. Nah, oleh karena itu dalam nanti dalam video yang lain ya saya akan sebutkan itu kenapa saya melakukan istilahnya itu memaksa diri saya untuk bisa menulis setiap hari. Apapun yang saya tulis, saya harus menulis setiap hari sepanjang apapun atau sependek apapun gitu. Bahkan hanya satu baris atau satu paragraf. Saya paksa gitu. Nah, saya mungkin punya satu hal lain yang bisa diceritakan yaitu saya menggambar. Jadi setiap hari saya menggambar dan saya berusaha menjelaskan dalam satu paragraf. Nah, itu saya lakukan setiap hari kalau tidak hampir setiap hari kalau nggak setiap hari ya. Tapi rasanya sih setiap hari saya gambar dan ceritanya sudah ada di kepala. Nah, ketika ada apa indikasi misalnya, oh ada buku gitu, dana penerbitan buku, maka langsung dari yang sudah ditulis tadi ada koleksi kita saring mana yang temanya sama, kita masukkan dulu ini ke dalam file yang sama, gitu ya. Kita layout apanya kita urutkan dulu, gitu ya, menjadi sebuah daftar isi, baru kemudian ya kita lengkapi apa ini temanya, gitu. Barulah kemudian referensi masuk, apa namanya, bahasanya masuk begitu, contoh soal mungkin ya kalau bukunya buku ajar masuk gitu. Nah kurang lebih seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi kalau Ibu dan Bapak bekerja dengan penerbit, tolong penuhi janji dengan eh, menyerahkan draftnya, menyerahkan naskahnya. Nah kalau tidak, penerbit akan dihukum dan dampaknya dosen-dosen sendiri yang kelimpungan.
Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.